rekan Diolipa mewakili Sanju untuk meminta uang keluarga. Ini kan sudah kacau ini. Nah, kalau sudah bicara baik-baik nggak dikembalikan, kemudian surat baik-baik hukum juga nggak dikembalikan, berarti kita patut menduga ada unsur-unsur upaya kemudian menggelapkan uangnya. Makanya kita akan membuat laporan polisi setelah itu. Ini bisa menjadi berbalik menjadi suatu laporan palsu. Gugatan perdata kalau ternyata tidak benar, dalam hukum acaranya itu ada yang namanya gugatan rekonvensi. Mantan kuasa hukum Kamal Taracan Mircandani atau Sanjay, Vidi Galenso, yang selama ini dituding menyimpan dana member UMKM senilai 55 miliar, akhirnya buka suara menanggapi pernyataan Deolipa Yumara yang baru saja ditunjuk menjadi kuasa hukum Sanjay. Dalam klarifikasinya, Vidi menegaskan tudingan penggelapan dana UMKM yang dinarasikan Sanjay dan koordinator para member UMKM Andi Rivaldi tidaklah benar dan menyesatkan. Menurutnya, dana 55 miliar yang diberikan Sanjay kepada Elsha Sharif, Vidi dan Farhad Abbas tidak lain sebagai pembayaran jasa sebagai kuasa hukum yang pada saat itu menangani perkara Sanjay di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan berikut penjelasan Vidi atas penyesatan narasi yang selama ini dilontarkan dari pihak Sanjay. Memang sebenarnya uang para member itu adalah uang yang di Pak Kamal yang disita oleh Polda Jatim waktu perkara itu bergulir ya, disita dengan putusan bebas murni yang saya juga kaget karena sebenarnya ini adalah peristiwa yang berulang. Sebelumnya Pak Kamal pernah di penjara terpidana untuk kasus investasi tisu ya. Nah, ini dia lepas karena konstruksi hukumnya adalah bukan investasi tapi pemasangan slot iklan. Itu kami yang bangun rekonstruksi itu, sehingga dia BAP kami dipakai oleh Dr. Susilo bisa bebas murni ya. Nah, itu berarti semua uang yang disita Polda Jatim, aset berupa mobil, handphone, emas batangan, motor, dan barang-barang lain saya tidak tahu persis nilainya, itu dikembalikan semua ke Kamini. Nah, ini kenapa ke Kamini? Ini juga silakan tanya aja ya. Kita punya salinan putusannya. Nah, itulah uang hasil dari setoran para member ya. Tiba-tiba tadinya 55 M dianggap kan diarahkan ini uangnya member. Nah, tiba-tiba sekarang beritanya rekan Diolipa mewakili Sanju untuk meminta uang keluarga. Ini kan sudah kacau ini. Rekan Diolipa mewakili Sanju untuk meminta uang keluarga. Ini kan sudah kacau ini. Tapi memang faktanya itu memang uang keluarga. Kenapa? Karena pada saat kami menerima, saya dan Prof. Elsa menerima itu waktu 23 Desember 2019 menerima secara lisan, Kamal ini sudah statusnya tersangka ya, sudah ditahan, rekening sudah diblokir. Jadi tidak mungkin uang yang disetor member itu dipakai untuk kami. Itu hubungan hukum harus jelas itu ya, kalau pidana tidak mungkin. Jadi kami tanyakan, masih punya uang nggak untuk menangani perkara? Karena itu kasus di Surabaya, kami di Jakarta, kan nggak mungkin kami bergerak beracara mendampingi BAP selama berapa bulan ya. Kemudian juga berikutnya ada sidang-sidang gugatan perdata di Jakarta Barat, di Surabaya juga, di Jakarta Utara tanpa biaya. Nah, itu oleh keluarganya Pak Kamal, istrinya dalam hal ini, dan kedua kakaknya bilang ada uang keluarga.
Dan saya mintakan pernyataannya, itu sudah di share itu ya, pernyataan di atas materai bahwa walaupun secara logika sudah pasti tidak mungkin uang member dan uang kamkam dan uang bisnis dipakai karena sudah diblokir Polda, tapi saya minta surat pernyataan, dibikin surat pernyataan di atas materai bahwa uang yang dipakai untuk kami itu untuk beracara itu adalah uang keluarga, tidak ada hubungan dengan member, tidak ada hubungan dengan kam, tidak ada hubungan dengan bisnis itu, dengan Mimiles itu. Jadi logika sama faktanya itu cocok ya, klop. Kalau dengan Kamal, saya masih punya piutang. Kenapa? Karena dari uang yang dia berikan ke saya itu 5 miliar tuh saya kirim ke rekening penyita di Red Kris Room, karena saya berpikiran tadinya Kamal ini akan dihukum karena ini adalah semacam tindak pidana berulang. Ternyata bebas murni, semua dikembalikan. Ya berarti kan lawyer fee saya harus dikembalikan dong. Karena uang itu yang dikasih ke kita di awal penanganan kasus itu kan dipakai untuk biaya perkara, operasional kita, kemudian juga bahkan membantu kehidupan keluarganya. Ada bukti pinjaman istrinya sekitar 2 miliar itu untuk bayar listrik, anaknya sekolah. Dari situ. Jadi kalau dibilang 55 miliar harus dikembalikan semua seperti yang didengungkan, terus kita kerja pakai apa? Ini logika umum saja ya. Sebelumnya, Deolipa Yumara telah resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum mantan bos perusahaan Mimiles, Sanjay, untuk meminta dana titipan pada Elsa Sharif, Vidi Galenso, dan Farhad Abbas senilai 55 miliar. Deolipa menyinggung dirinya telah mengantongi dokumen perjanjian yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat jika memang harus menempuh jalur hukum. Rencananya, Senin depan, Deolipa Yumara akan menyurati ketiganya agar mau memberikan dana titipan 55 miliar. Tidak hanya surat, langkah hukum pun menjadi opsi Deolipa jika ketiga pengacara, Elsa Sharif, Vidi Galenso, dan Farhad Abbas mengabaikan tuntutannya. Mungkin hari Senin kita akan layankan surat permohonan permintaan pengembalian uang titipan. Kita minta uang keluarga ini, uang yang dititipkan dikembalikan. Itu harapannya begitu, makanya kita akan bikin surat dulu, surat permintaan pengembalian uang kepada pengacara tersebut. Nah, kalau itu tidak digubris, kita baru melakukan langkah-langkah yang sifatnya hukum, berupa teguran hukum, yaitu somasi pertama, teguran hukum pertama, kita minta uangnya dikembalikan juga dengan jangka waktu. Kalau somasi pertama tidak digubris juga, kita masuk ke somasi kedua, teguran hukum kedua, yaitu minta uangnya dikembalikan juga. Nah, kalau sudah bicara baik-baik nggak dikembalikan, kemudian surat baik-baik hukum juga nggak dikembalikan, berarti kita patut menduga ada unsur-unsur upaya kemudian menggelapkan uangnya. Makanya kita akan membuat laporan polisi setelah itu, yaitu dengan laporan dugaan tindak pidana penggelapan. Penggelapan itu diatur dalam KUHP, pasalnya 372, 374 KUHP. Kan istilahnya mereka yang menjual kan akan melakukan upaya hukum. Ya bagus. Kalian harus memahami kode saya itu kalau kalian mengerti hukum acara ya, dalam gugatan perdata, dalam laporan pidana. Karena kalau dalam pidana ternyata tidak terbukti, ini bisa berbalik menjadi suatu laporan palsu. Gugatan perdata kalau ternyata tidak benar, dalam hukum acaranya itu ada yang namanya gugatan rekonvensi. Jadi kita akan tetap berada pada alur-alurnya, alur prosesnya, alur hukumnya bagaimana. Kalau uang pribadi dari rekening pribadi, ya berarti kan uang titipan, apalagi sudah didokumentasikan dengan surat-surat uang titipan. Nah, kalau dari perusahaan kan beda. Perusahaan tentunya diserahkan kepada pengacara, tapi kan perusahaan tidak sama sekali menyerahkan uang tersebut. Jadi yang menyerahkan kan adalah pribadi atau keluarga inti. Jadi ini dianggap sebagai uang titipan. Jadi dalam konteks ini saya tetap beranggapan ini adalah uang pribadi keluarga besar berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dan kemudian berdasarkan bukti-bukti transfer yang ada. Ya, buktinya sudah lengkap, menceritakan suatu kejadian dan keadaan, baik secara kondisional, keadaan-keadaan tindakan biasa maupun keadaan-keadaan proses hukum. Termasuk juga keadaan-keadaan perbankan di mana ada bukti-bukti transfer, ada cerita-cerita penyerahan uang segala macam begitu kan, baik cash maupun transfer itu sudah ada semua dan kronologis juga sudah lengkap. Jadi saya rasa ini sudah cukup
bisa menceritakan suatu keadaan di mana memang adanya uang titipan yang diserahkan. Apalagi sudah ada pengakuan juga. Begitu. Karena ini bukan utang piutang, tentunya pemberian juga berdasarkan kerelaan begitu dari Pak Sanjay kepada para UMKM itu. Dengan catatan semua dokumentasinya ada, gitu. Seperti itu. Jadi harapannya itu selesai, di UMKM selesai, di keluarga besar Pak Sanjay selesai, di mantan kuasa hukumnya juga selesai. Jadi semua berjalan secara baik. Padahal saya berkali-kali menjelaskan tidak bisa. Tidak bisa karena saya adalah adiknya Prof. Elsa Sharif menjadi jembatan urusan profesi. Karena surat kuasa kita berbeda, transfer kita berbeda. Jadi sampai kapanpun tidak bisa itu. Karena kita bicara sudah hitam putih hukum ya. Saya di sini kerja bukan sebagai adiknya tapi sebagai partnernya Prof. Elsa. Ya itu makanya saya dilibatkan terus karena saya yang masih komunikatif ya sebagai seorang lawyer. Dan kenapa? Karena saya melihat dengan tidak komunikatif persoalan ini akan bergulir terus dan makin liar. Makanya saya terima mereka, saya kasih penjelasan. Nah sekarang kalian bisa lihat kan ujungnya kan. Ujungnya jadi kelihatan sekarang kan. Yang saya berikan 55M, ya kalau saya mau lihat etika baik adalah datang bicarakan masalah 55M itu yang diberikan gitu toh. Tapi kalau orangnya tidak datang, ya saya lihat itu bukan tidak ada etika baik lah gitu. Buktikan. Terakhirnya sekali lagi katakan buktikan. Mau bicara apapun harus ada bukti. Kayak saya bilang saya gelar buktikan. Kalau siapapun bisa bicara, siapapun yang bisa omong, tapi buktinya. Di mana itu yang saya undang makanya untuk buktikan itu seluruhnya. Tadi aja saya minta buktinya sesuatu, dia bilang dia cuma terima sekian aja, saya minta bukti secara tertulis, saya ambil aja tidak boleh kok. Jadi ya, kembali lagi ini negara hukum kok, negara hukum kan lihatnya bukti. Di sisi lain, terseretnya nama Farhad Abbas ke dalam pusaran konflik isu dana titipan member UMKM kian menambah panas para pihak yang berseteru. Alhasil, saling lapor pun tidak dapat dihindari. Dan belum lama ini, Andi dan para member UMKM menggelar demo di kediaman Farhad dan Elsa Sharif untuk menagih dana UMKM. Melihat kisruh tersebut, apa peran Farhad Abbas pada saat Sanjay berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya? Dan langkah apa yang disiapkan Farhad menghadapi pihak UMKM yang dimotori oleh Andi yang tidak bosan-bosannya menagih dana UMKM senilai 55 miliar? Saya tahu Farhad ada dalam tim kami, ya sama-sama bekerja dalam proses BAP. Tapi Farhad itu datangnya belakangan, ya. Dia datangnya sekitar bulan Januari, katanya tanggal 27. Ya, saya nggak tahu pasti, saya nggak bisa bilang saya tahu karena saya memang tidak tahu, ya. Karena kalau dalam hukum bilang tahu itu berarti saya harus lihat surat kuasanya, ya kan? Dan itu saya tidak tahu. Jadi saya bilang saya tidak tahu. Tapi bergabung dalam tim hukum membela Kamal dan keluarganya, karena semuanya itu sempat terseret, ya. Bukan hanya kasus pokoknya, tapi juga TPPU. Karena TPPU itu mengikuti namanya predikat crime. Ya, kalau predikat crime yang terbukti, TPPU pasti ada terjadi pengalihan dan penyamaran dan sebagainya. Itu sampai istrinya juga di BAP, kakaknya pun di BAP. Kami yang damping. Saya diharapkan menjadi jembatan ke Prof. Elsa dan Farhad Abbas. Padahal berkali-kali saya jelaskan kalau sudah bicara hal-hal yang hukum, saya nggak bisa, profesi nggak bisa dicampur aduk, ya. Walaupun dia bilang ada 50M. Pertama dia harus buktikan dulu 55M ini bentuknya seperti apa, ditransfer ke saya berapa, transfer Prof. Elsa berapa, kalau ada Farhad berapa. Kan semua juga bekerja menggunakan uang itu kan ada dasarnya. Itu kan jasa lawyer kan ada undang-undang advokat. Ya kalau memang dia misalnya bayar kebesaran tinggal dia gugat aja, dia minta kembali, selesai. Bukan bilang titipan-titipan. Titipan apa? Emang jasa titipan? Ya udahlah nggak pantas si Sanjay ngomong kayak gitu. Itu Elsa Sharif nggak pernah nerima uang dari Sanjay. Dia hanya transaksi jasa lawyer ke istrinya. Kemudian dari orang perorangan ada kontrak-kontraknya. Dikalikan aja satu perkara 5 miliar kali 10, 50 miliar kan wajar. Sedangkan nilai perkara ini kan 1,7 triliun. Ya kan? Dan itu sudah 5 tahun lalu. Apalagi
Masa main lapor-lapor polisi, pengacara membantu. Kalau dia cabut, dia kerjanya dikit ya siapa suruh cabut? Siapa suruh bayar di muka, kan kira-kira seperti itu. Ya kan, tinggal buat aja, nanti kan terbukti mana kontraknya, mana perjanjiannya. Kok harus pakai demo, pakai ormas, pakai apa? Udahlah. Tujuannya apa kan? Dia kan mulai ketakutan karena member udah mengetahui bahwa urusannya bukan dia. Kan sebenarnya simpel ya perkara, dia ngaku itu adalah slot iklan. Sebenarnya dia ngejek member, lu udah beri iklan, kalau lu nagih reward lagi, kan gitu. Karena kalau memang ini benar investasi, berarti dia bohong, nipu, membohongin pejabat dan hakim. Dan bisa diproses lagi, ya silakan tangkap, proses lagi. Buktikan itu ada penipuannya ya, Farhad Abbas yang ngomong. Kalau nggak ada jalan keluar ya siap-siap aja ya Bu Elsa, Farhad Abbas, dan Bapak Fidi Galeso Sarip, siap-siap aja. Kami akan terus bersuara dari pihak UMKM untuk ke pemerintah, kemudian yang kedua dari pihak Pak Sanjay juga, ya kami juga mendesak ya untuk melakukan pelaporan secara hukum. Karena kenapa kami yang mendesak? Karena sudah sangat jelas bahwa ini adalah dana kami, dana UMKM. Kan kami sangat sayangkan sekali Ibu Elsa Sarip harus selalu berpikir dengan cara-cara yang sangat rumit gitu loh. Apa salahnya sih diselesaikan sebelum di meja hijau? Karena kalau di meja hijau kami sayangkan juga nanti Ibu Elsa yang kelabakan, ya lebih susah lagi ya, karena negara kita ini kan negara hukum. Dan Anda kalau nggak mengembalikan dana yang namanya dana titipan, tentu kena aturan hukum juga dong ya. Bisa jadi pasal penipuan, pasal penggelapan, dan pasal TPPU. Bahkan yang lainnya bisa jadi ya, bisa jadi. Apalagi pernyataan Ibu Elsa Sarip di media kemarin menyatakan bahwa dana itu digunakan ya sampai-sampai bisa merubah BAP ya, sampai-sampai penyidik bisa melakukan penyidikan di kantornya ya dibantu oleh Farhad. Nah ini ada apa? Kami malah curiga Farhad ini maklar kasus. Udah Ibu Elsa itu melaporkan Andi dan kawan-kawan, Andi, Mia dengan Rita yang datang ke rumahnya, yang demo malam-malam, dia kena serangan jantung. Kan waktu itu kan sempat kita wawancara sama abang tuh yang sebelumnya dengan... Ya itu buat laporan, tapi kan mereka laporin saya, seolah-olah saya berbohong, bener. Udah siap-siap aja, ditangkap, dijemput, oke? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.